Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aik santai dan pendengar radio, Alhamdulillah. pemirsa radio TV. Hmm, Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Insyaallah. kesehatan? Nih suaranya agak bagaimana? Ada masalah dengan kesehatan tuh baik-baik Oh saja? enggak, Oh enggak tidak. ya, sementara. Ini Semangat. justru baru selesai lintingkung. Wah, itu baru saya mau tanya itu Lintingkung ini. Ini kita kapan? Hampir setahun sudah enggak kumpul di sini Lintingkung ya. Iya, Para pendengar, dengar itu ya Lintingkung lakukan di rumah, pakai gaya macam-macam lah. Nah, itu. tapi gaya Lintingkung ini macam mengingatkan kita dengan gaya Nawacita. Masih ingat Nawacita, Bang? Hah? Saya pernah diskusi dengan tiga tokoh profesor Hmm? pendukung Joko Widodo dalam Oh, dalam nawacita bidang hukum. oh iya. Hmm. Tiga profesor itu tidak perlu saya sebut namanya karena mereka Betul. rata-rata sudah menjadi pejabat tinggi. Oh begitu. Tapi kalau saya sebut nggak enak. Hmm. Di bidang hukum ya. Oh, Di ini. bidang hukum. Iya. Nah, Mereka ini. bicara Hmm. nawacita Joko Widodo di bidang hukum Ya. Hmm. dalam tiga perspektif. Hmm. Hukum Ini. dalam pengertian struktur, hukum dalam pengertian kultur, hukum dalam pengertian substance isinya. Hmm. Saya mengambil tesis justru hukum dalam tiga perspektif. Tah. Yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis formal. Begitu. Jadi filosofisnya gimana, sosiologisnya gimana, yuridis formalnya gimana. Artinya mesti terjadi kesesuaian. Betul. Nah, mereka cuma bicara kultur itu mesti ketemu dengan struktur, struktur itu mesti sesuai dengan isi gitu kalau posisinya kalau pakai pendekatan. Hmm. Dari sana sudah beda tuh, hampir sama kelihatannya kalau dilihat dari cara pandang. Tapi ternyata saya bisa membuktikan ke hadapan tiga profesor para pendukung Joko Widodo itu gitu ya, Hmm. bahwa terjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan pendekatan yuridis filosofis, yuridis sosiologis, dan yuridis formal. Artinya ketika kita bicara tentang berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, Ya. Balik. maka kita harus sadari bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil, kebijakan-kebijakan yang kita ambil, hukum yang diambil itu bukan sekedar hukum manusia, tapi juga hukum yang harus dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Hmm. Dan di dalamnya harus bebas dari kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kelompok manapun, kecuali keinginan luhur untuk tegaknya harga martabat bangsa. Wah, di situ seru tuh perdebatannya. Iya. Jadi itu cerita nawacita yang Memang perspektif. luar biasa ya. Ini Nawacita masalah itu hukum. 10 cita-cita maksudnya. Ya. Tapi nampaknya masalah hukum tadi itu di urusan tes wawasan kebangsaan pun menjadi ini bukan masalah hukum sebenarnya, ini udah masalah lain ya. Bahkan ada pendengar bilang nampaknya fakultas hukum mesti bikin fakultas baru namanya Fakultas Hukum Rimba katanya. Gimana Bang? Saya kebetulan belajar dalam tiga perspektif ya. Hmm. Belajar dalam perspektif yang disebut dengan syar'i, hukum Islam gitu ya. Lalu saya belajar tentang hukum Barat. Hukum Barat dipecah dua, Eropa kontinental dan Anglo-Saxon gitu ya posisinya. Kalau Eropa kontinental adalah kebiasaan yang dibukukan gitu posisi. Kalau Eropa kontinental, kalau Anglo-Saxon itu logika-logika yang dibukukan posisi. Pendekatan itu begitu. Dan saya juga belajar hukum adat. Hukum adat itu hukum yang mencoba membangun keseimbangan hubungan sesama manusia dengan hubungan sesama alam gitu misalnya. Misalnya dalam hukum adat yang cocok dengan hukum Islam itu, misalnya kalau transaksi tanah itu harus serang dan tunai, dan kepemilikan bersifat tidak mutlak tapi punya fungsi sosial misalnya, itu dituang dalam hukum agraria. Itu misalnya saya belajarnya salah satu seperti itu. Nah, kalau sekarang hukum jadi kacau kayak gini, itu karena hukum sudah bermuatan kekuasaan. Dia tidak lagi seperti saya sebut di sebuah stasiun TV swasta dan kemudian diadopsi oleh banyak orang sebagai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam satu kesempatan saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman untuk memasalahkan kajian istilah hakem, istilah fahkum gitu ya dalam Al-Quran, Al-Maidah. Al-Maidah kita masalahin dari ayat 40 sampai dengan 50. Yang kemudian di ayat 51-nya tadi jangan memilih pemimpin yang
yang kafir gitu kan posisi. Nah, kami memasalahkan pengertian tahkum di dalam. Dan itu ternyata pengertian hukum itu erat dengan keadilan, hukum itu erat dengan keteraturan, hukum itu erat dengan posisi apa yang disebut dengan restorasi justice, hukum itu erat dengan yang namanya penghormatan dan penghargaan satu sama lain. Hukum itu mengakui keseimbangan satu sama lain. Hukum itu bicara tentang sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Itu dalam Al-Maidah sampai kayak gitu. Sehingga ketika Anda tidak menerapkannya, maka Anda masuk dalam kategori Anda munafik, Anda zalim, Anda fasik. Gitu. Kalau pakai pendekatan Al-Maidah 40 sampai dengan 49. Itu hanya satu kata itu. Hanya satu kata. Jadi ketika kita lihat hukum di Indonesia seperti sekarang, dia lari dari makna kata yang sesungguhnya. Dia tidak cocok dengan arti yang sesungguhnya, bahwa hukum sesungguhnya berjuang untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat. Dan ketika rasa keadilan masyarakat koyak-koyak, maka hukum sudah kehilangan makna yang sesungguhnya, kehilangan arti yang sesungguhnya. Nah, disitulah hukum yang basisnya kenyataan, realitas seperti Eropa kontinental, atau hukum yang berbasis ideologis, sebenarnya tidak cocok dengan apa yang disebut dengan jangan coba-coba menerapkan hukum yang berbasis pada pikiran manusia, karena dia tetap akan memberikan rasa ketidakadilan. Itu peringatan Allah dalam Al-Maidah. Itu dalam sekali maknanya gitu. Jadi ketika kita belajar 3 tadi, maka kita tahu kondisi hukum di Indonesia memang ya seperti yang disampaikan oleh Bank Dunia, ada persoalan lack of compliance gitu, ada persoalan lack of credibility gitu, ada persoalan kepatuhan yang bermasalah, ada persoalan kredibilitas yang tidak layak gitu posisinya, ada gitu. Dan itu yang saya sebut dalam buku saya, bahwa persoalannya akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan social distrust, ketidakpercayaan sosial yang melahirkan political distrust. Seperti kondisi sekarang gitu. Walaupun orang bilang, oh di tengah sebagian segelintir kalimat para orang-orang itu, di tengah segelintir masyarakat tidak percaya Joko Widodo, dunia mempercayai Joko Widodo sebagai presidensi G20. Ngerti nggak G20 itu apa? Ngerti nggak istilah presidensi itu apa? Gitu. Saya menjelaskan di sebuah WA group itu bagaimana latar belakang G20 dan latar belakang pengertian presidensi. Gitu. Saya cuma bisa senyum-senyum melihat orang yang salah makna pengertian G20 itu. Iya. Juga ada komentator nih ya dari staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi ya, Justinus Prastowo, yang lagi itu ya. Iya, jadi ingin mensosialisasi tentang utang negara atau utang pemerintah. Tidak benar, itu menakutkan. Nah, ini kan sebuah literasi yang apa ya, namanya utang itu ya pasti beban lah ya. Dulu kabinet sebelum Jokowi bangga di akhir cerita, kami bisa mengurangi nilai hutang gitu misalnya. Walaupun di tengah pro dan kontra, jadi kebanggaan. Dan itu kan bagian dari cita-cita Pak Jokowi sendiri di awal kisah. Tapi kok jadi begini Bang ya? Dan narasi tentang hutang ini kan bisa-bisa jadi budaya kita, hutang ini. Kalau negara saja berhutang macam gini narasinya. Gimana Bang? Jujur kah? Saya pernah debat tepatnya gitu ya. Dalam posisi head to head itu sebuah TV swasta. Lalu kemarin ketika bicara tentang pertumbuhan ekonomi 7,07% dan kondisi tax ratio yang menurun itu, saya juga diminta untuk berdebat dengan yang bersangkutan. Saya terus terang saya menolak. Pertama karena saya menganggap cara berpikir dia, level bacaannya tidak memadai gitu posisinya. Saya terus terang saja. Bacaan dia tentang utang tidak memadai gitu. Artinya dia belum sampai menarik relasi antara posisi apa sesungguhnya ekonomi makro dalam perspektif fiskal dan moneter, lalu ditarik dalam pengertian kedaulatan sebuah negara, lalu diambil dalam kajian apa yang disebut dengan tingkat kerentanan utang luar negeri, tingkat kerentanan eksternal posisinya. Jadi external vulnerability istilahnya kalau pakai istilah moneter gitu ya, ukuran-ukuran itu. Lalu diambil ke dalam struktur ekspor impor dan diterjemahkan ke dalam peranan fiskal itu sendiri gitu. Kalau kita diambil di situ nggak usah ngambil jauh-jauh, buka aja perjanjian utang luar negeri Indonesia dengan Bank Dunia. Mungkin dia belum pernah baca, makanya saya nggak mau, karena
Saya pernah berkali-kali berdebat soal utang luar negeri di TV swasta dan di beberapa forum pemerintahan gitu ya. Sambil saya tunjukkan dokumen-dokumen itu. Bahkan terakhir ketika saya dalam sebuah TV swasta menunjukkan tentang bagaimana kita melihat utang dalam perspektif mata uang, satu. Yang kedua, utang dalam perspektif ekspor. Makanya di salah satu perbandingan adalah utang dibanding ekspor posisinya. Lalu orang biasanya melihatnya dengan neraca perdagangan dan kemudian dengan cadangan devisa posisinya. Nah, BI baru belum lama ini mengumumkan membanggakan inilah ekspor paling baik dalam sejarah Indonesia, inilah cadangan devisa paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Tapi dia tidak bicarakan isinya gitu. Nah, berikutnya kita lihat juga misalnya bagaimana utang dalam posisi apa yang disebut dengan jasa-jasa. Jepang dan Amerika jasanya luar biasa, walaupun utang kalau di Amerika utang terhadap PDB 132% sampai Janet Yellen sendiri pergi ke isunya adalah pergi ke Beijing dalam rangka mencari utang. Saya bilang kemarin di sebuah radio swasta dalam diskusi pagi misalnya, saya sebut jangan melihatnya seperti itu. Mari kita lihat secara detail kenapa Janet Yellen kayak gitu. Di Amerika itu suatu pemerintahan shutdown, berhenti dalam melakukan pembiayaan disebabkan oleh banyak hal. Misalnya karena Biden kemarin sudah membiayai stimulus fiskal dan infrastruktur sampai dengan pertama 2,9 yang kemudian ditambah 4 triliun jadi total 6,9 triliun posisi. Itu akan lain ceritanya gitu. Begitu juga Jepang, dia pinjamnya kepada siapa, mata uangnya gimana, tagihan kepada pihak lainnya kayak apa gitu. Jadi salah satu bentuk utang itu harus kita lebih dalam lagi. Kita punya nggak tagihan-tagihan internasional gitu. Aset internasional kita ada apa nggak gitu. Misalnya, itu mesti dilihat. Jepang punya surat utang terhadap Amerika, saya tidak salah jumlahnya mencapai 131 atau 113 lupa. Pokoknya salah satu negara yang memegang surat utang Amerika itu Jepang misalnya. Yang paling tinggi adalah Cina. Jadi Amerika Jepang nomor satu, Jepang nomor satu, kemudian berikutnya adalah Cina. Kebayang nggak Jepang itu nomor satu, kemudian dia punya utang terhadap PDB tinggi. Artinya sesungguhnya dari posisi mata uang dia aman. Walaupun kemudian PDB utangnya cuma 108%, 110%-nya nggak apa-apa dong. Dia punya tagihan luar negeri bagus posisinya dan dia berutang dalam posisi mata uang dia gitu. Sebaliknya Cina juga punya utang. Iya, Cina punya tagihan luar negerinya bagus 1,1 triliun US dollar posisi. Kita punya tagihan nggak? Punya bandar, saya nggak tahu Indonesia punya tagihan keluarnya kemana. Terus sampai dengan hari ini saya tidak tahu Indonesia punya tagihan kemana, saya nggak tahu. Sejak saya jadi anggota dewan hingga hari ini, saya tidak tahu Indonesia punya tagihan kemana. Ada itu Mas Bung Karno sama yang di Bogor dulu itu yang dikorek-korek gitu. Beres utang sama itu katanya. Nah, Bang, memang ini dunia ini makin ruwet makin hari. Hari ini kita lanjut Bang, silakan. Kemarin di sebuah podcast pendukung Joko Widodo juga kajian utangnya Didi J. Rahbi ini diadu dengan kajian saya gitu. Saya jawab seperti itu tadi, ada 5 variabel di mana saya berbeda dengan cara banyak orang memandang soal utang gitu. Pertama soal dokumen yang saya kemudian ukuran-ukuran yang dibangun gitu posisinya, sampai akhirnya soal tagihan gitu mas posisi. Kan kalau Anda berpikir tentang liabilities, utang kan liabilities ya. Betul. Anda kan harus counternya secara neraca berpikir tentang aset kan. Iya betul. Nah, aset itu kan minimal aset yang paling dekat adalah aset tagihan kan, dan aset tagihan bisa kita lihat apakah tagihan lancar atau tagihan meragukan atau tagihan macet kan paling tiga klasifikasinya gitu. Apakah berbankan ada 5 klasifikasi, kita pakai 3 aja deh. Ada tagihan lancar, tagihan meragukan, tagihan macet kan gitu posisinya ya. Nah, Indonesia ada nggak kayak gitu posisinya? Nah, si pendukung, jadi Anda berbeda dengan Didi J. Rahbi. Ya jelas beda karena saya menggunakan beberapa kriteria yang tidak dipakai oleh kriteria mereka. Kalau Didi kan menyampaikan kalau pertumbuhan ekonomi 7% nggak apa-apa, utang sampai 10.000 triliun kan gitu. Saya nggak ada tuh. Betul. Kalau saya nggak ada hipotesis begitu, nggak ada saya. Saya tidak menerima hipotesis itu gitu. Apalagi hutangnya basisnya riba gitu. Saya nggak bisa terima itu gitu. Kalau ya ada yang bilang kalau barang alam kita dijual futuristik ke depan ini juga menjadi jaminan, tapi entah ya macam tergadai negeri kita dengan berbagai utang dan SBI yang sedemikian besar. Ini juga kan jadi masalah, tiba masanya harus cair pula itu SBI, begitu kan Bang?
Eh, yang pertama, kalau aset sumber daya yang digadaikan, artikel saya di halaman 1 di sebuah media nasional berjudul sekuritisasi aset. Jadi aset itu tidak digadaikan, tapi aset itu disertifikasi, gitu posisinya. Yeah. Lalu setelah disertifikasi, sertifikasi itu menyangkut soal kualitas, soal jumlah, soal ekonomisnya. Contohnya begitu. Misalnya, saya sebut deh salah satunya adalah cadangan emas yang bukan dikelola oleh Freeport McMoran. Saya nggak bilang Freeport Indonesia ya, tapi di Freeport McMoran misalnya. Walaupun dilaksanakan oleh Freeport Indonesia, gitu posisinya. Cadangan emas yang ada di Papua yang kemarin digadang-gadang keluar misalnya posisinya gitu ya, posisi. Itu kalau kita menggunakan lembaga yang internasional gitu ya, tapi atau kemudian lembaga yang cukup terpercaya di dalam negeri bekerja sama dengan pihak luar, lalu kita ketahui depositnya berarti tentang jumlahnya, tentang kualitasnya, tentang ekonomisnya, dan kemudian disertifikasi, sertifikatnya kita gadaikan, kemudian kita mengelolanya dengan baik, memang kita bisa pakai untuk membayar utang. Tapi kan hutangnya sendiri mesti diklasifikasikan kalau pakai Noria Hayes, pakai Joseph Stiglitz cara berpikirnya, hutang itu sendiri harus diklasifikasikan dalam 3, mana utang haram, artinya hutang yang dalam rangka menekan gitu ya. Dan itu banyak hutang dalam rangka menekan. Hutang yang dipakai untuk hutang najis istilahnya, kalau pakai itu hutang najis. Hutang yang dipakai untuk untuk menekan rakyat gitu posisinya sehingga rakyat menjalani malam menjadi menderita. Mana hutang yang melahirkan aset yang layak dibayar, mana hutang yang kemudian bisa direstrukturisasi, itu bisa diklasifikasi 3 posisi. Dan sesungguhnya pernah terjadi kajiannya cukup lama itu, pernah ada di Indonesia kajian. Dan saya punya kebetulan kajian itu gitu ya. Ketika kita melihat utang sebagai salah bentuk invasi yang kemudian utang saya lihat sebagai bentuk 5I tadi. Nah kalau sekuritisasi aset boleh-boleh aja, tetapi ada caranya. Caranya untuk tetap aman. Itu yang salah satu gagas saya ketika kemarin saya dekat-dekat dengan pemerintahan di era restrukturisasi perbankan. Saya menggagas sekuritisasi aset kalau saya. Jadi tidak serta-merta kita jual, kita divestasikan perbankannya, kita tidak jual perusahaan-perusahaannya, tapi kita sekuritisasi. Untuk menukar SA di sini, untuk menukar obligasi pemerintah. Jadi sekuritisasi ini kita dapat, maka kemudian obligasi itu terlempar, maka kemudian ada jaminan pembayaran. Itu logikanya. Jadi saya berbeda dengan tim Quick Yanggi yang hampir sama, tetapi agak berbeda saya. Jadi Quick Yanggi pernah ngebangun tim untuk menyelesaikan BLBI tadi gitu ya. Untuk menyelesaikan obligasi pemerintah, BLBI dan obligasi. Saya sendirian itu bikin artikel dengan judul sekuritisasi aset. Gitu. Itu makanya saya pernah diajak oleh Cacuk Sudaryanto dalam rangka merestrukturisasi. Nah, SBI kalau jatuh tempo itu memang tagihan, tapi kalau tagihan nggak bisa dibayar ya diperpanjang, istilahnya reprofiling, restrukturisasi. Masalahnya adalah seperti yang terjadi sekarang pada restrukturisasi perbankan yang jumlahnya dalam data saya 430,422 triliun ditambah dengan rekapnya Bank Permata, tinggal lebih dari itu posisi yang nanti pada tahun 2040 jatuh tempo yang pokoknya saja belum tentu pemerintah bisa bayar. Sementara bunganya per tahun pemerintah bayar 60 sampai dengan 70 triliun gitu posisinya. Kalau kita ngeliat gitu. Itu artinya saya pernah menulis gitu, rakyat membiayai, konglomerat menikmati. Lalu kemudian menjadi sebuah tesis di Universitas Indonesia dengan judul yang sama, rakyat membiayai, konglomerat menikmati. Diambillah analisis itu semuanya. Posisi. Kelihatan itu semuanya. Jadi artinya ketika pemerintah pun melakukan reprofiling atas obligasi perbankan yang jumlahnya sekitar 670 triliun sampai dengan 2040 nanti, yang pokoknya saja belum tentu ada jaminan kemampuan dibayar, yang bunganya saja 60 sampai dengan 70 triliun, itu mengakibatkan gambaran betapa tereksploitasinya masyarakat untuk sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Padahal itu kebijakan yang diterbitkan oleh IMF secara salah dan diakui oleh IMF salah dengan perkata-kata, maaf ya, kebijakan kami salah. Nah, ini ya hutang yang menekan dengan bunga tinggi. Apakah ini kebetulan hari ini hari perdamaian internasional. Tapi Malaysia aja sudah uring-uringan karena adanya nuklir di Australia, belum lagi Korea Utara dan juga Cina, Jepang. Nah, akankah hutang yang menekan ini menjadi kita agak susah menjalankan politik bebas aktif ketika ribuan kapal ada di ujung laut kita? Mbak Kamla sampai bilang
ini mau diapain ini kapal-kapal asing yang sudah masuk merengsek ke kita. Inikah yang disebut penekanan awal dari hutang sehingga kita tidak bisa bergerak melakukan politik bebas aktif kita, atau bagaimana Bang? Yang pertama, utang dan investasi asing itu 5I. Itu udah pasti. Ya. Tesis bahwa utang dan investasi asing seperti perdagangan bebas adalah 5I, itu adalah bukti, sudah selesai ya posisinya. Artinya sudah selesai. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Ayah Ihsan yang kebetulan kemarin beberapa media mainstream di luar sana, di Eropa dan di Amerika, itu sibuk dengan berita kemarahan Prancis atas Australia. Prancis marah karena kerjasama pengamanan Laut Cina Selatan antara Amerika, Inggris, Australia, dan Prancis itu memberi kewenangan, memberi izin kepada Australia untuk menggunakan kapal selam bertenaga nuklir. Jadi Australia dalam pemberitaan itu disebut Australia menjadi negara ketujuh pemilik kapal selam bertenaga nuklir. Tentunya di sini ada Cina, ada Rusia gitu ya posisinya. Lalu ada negara-negara yang pemilik nuklir yang tetap besar. Kebetulan saya juga baru melihat, tepatnya membahas, lakukan kajian tentang perbandingan kepemilikan senjata nuklir di dunia. Dengan melihat studi banding persenjataan yang dimiliki oleh mereka. Karena ujungnya nanti ketika vaksin gagal kan akan ada konflik-konflik tertentu ini. Ini kan vaksin belum tentu sukses nih. Ya, ada MU lagi, ada macam-macam lagi. Iya, vaksin ini belum tentu sukses gitu posisinya. Dalam rangka mereka mendikte dunia, vaksin belum tentu sukses, apalagi sudah muncul lagi kajian baru tentang vaksin itu berisi sebagaimana penolakan Jepang. Sudah terbukti vaksin itu terkontaminasi logam. Dan salah satu peneliti di Jepang, di Osaka kebetulan, menyebut kandungan yang dikandung oleh GO itu adalah kandungan logam yang berbahaya. Gitu. Seru deh pokoknya kalau saya ngambil kembang ke situ posisi ya. Panjang. Panjang ceritanya karena kebetulan saya ngikutin risetnya dengan baik gitu. Saya ikuti sebagai orang yang mencoba melihat kajian apa sih di balik ini. Nah, kalau kita balik lagi soal tadi kapal-kapal itu, maka seperti saya ulang berkali-kali di Radio Silaturahim, bahwa fokus Amerika dalam kerangka sampai dengan 20, 25, 20, 30 nanti adalah bagaimana Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan kan. Maka kemudian orang semua fokus ke Laut Cina Selatan. Kerjasama yang saya sebut tadi Australia, United Kingdom, Amerika, itu kan dalam rangka Laut Cina Selatan bersama Prancis. Saatnya sama, Amerika juga kerjasama dengan yang namanya Jepang, dengan Korea Selatan, posisinya, dengan India, dan dengan Australia, Amerika sendiri 5, juga dalam rangka Laut Cina Selatan. Artinya, kerja sama Amerika secara menyeluruh, itu fokusnya ke Laut Cina Selatan. Apa motifnya? Motifnya 2. Mereka bilang mengcounter pengaruh dan kekuatan militer Cina di Laut Cina Selatan. Ini kalimat-kalimat mengcounter kekuatan pengaruh dan kekuatan Cina di Laut Cina Selatan itu bukan kata-kata sembarangan. Itu karena pernah mereka melakukan penyelidikan di 2018 bahwa Cina bukan hanya menggunakan kekuatan nuklir untuk itu kapal selamnya dan kekuatan udaranya serta kekuatan kapalnya, tetapi juga menggunakan tentara pembebasan rakyatnya gitu ya posisinya, APLA itu People Labor Army itu tadi ya, tentara pembebasan rakyat itu People Liberty Army, itu sudah dengan rekayasa genetika. Sehingga si tentara kehilangan rasa takut, kehilangan rasa sesal, kehilangan rasa maaf, dan punya tingkat keberanian yang jauh di atas rata-rata manusia karena rekayasa genetika. Dan itu kajian Amerika itu. Macam narkoba lah begitu ya masuk ya. Kita kan sementara kita dirusak dengan narkoba gitu kan. Baru masuk lagi 100. Itu salah satu perang. Jadi artinya ini artinya perang ke depan itu sesungguhnya yang saya sebut perang yang terakumulasi karena dari mulai persenjataan paling mutakhir sampai dengan persenjataan paling tradisional, apa itu head to head gitu loh. Dan head to head tadi dihadapkan dari tentara-tentara yang punya rekayasa genetika tadi gitu posisi.
Itu sampai kayak gitu yang dilihat oleh Amerika terhadap Syria posisi. Maka mereka sangat fokus untuk itu gitu posisi peperangan itu. Nah, situasi ini masuk ke negara-negara yang memang sesungguhnya ribut dalam kancah peperangan sumber daya dan kawasan. Itulah tadi Laut Cina Selatan, itulah tadi Selat Taiwan. Selat Taiwan kan karena Cina tetap memegang prinsip satu Cina kan, dan siapa yang memegang dua Cina, Cina dan Taiwan, artinya Cina nggak akan tolak. Indonesia kan nggak mau mengakui Taiwan kan posisinya, itu karena satu Cina posisinya. Nah sementara di Laut Cina Selatan posisinya bukan cuma sekedar ribut kawasan, karena di situ terlibat Filipina, di situ terlibat Thailand, di situ terlibat Malaysia, di situ terlibat Singapura, juga Indonesia posisinya gitu posisinya. Jepang juga masuk punya kepentingan atas posisi itu gitu melihatnya. Jadi artinya situasi itu memuncak untuk menunjukkan gambaran perebutan kawasan. Amerika memaksa penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan itu konsepnya konsep multilateral. China tetap memaksa dalam posisi bipolar, bilateral, nggak mau dalam posisi multilateral. Dia tetap menghendaki bipolar, cuma urusan dua negara aja pokoknya, nggak ada urusan internasional posisi gitu. Nah, konflik itu berkepanjangan, makanya ketika vaksin makin seperti ini, makin tidak jelas arahnya kan, boleh dibilang kalau dilihat dari kemunculan sejumlah saintis yang sudah menentang. Saya kebetulan baru mencetak bukunya Anthony Fauci yang demikian dianggap sebagai paling berpengaruh dan ternyata paling berbahaya di Amerika dalam konstruksi vaksin. Ini buku loh, kajian loh yang saya sebut. Tentang ketua CDC yang ternyata latar belakangnya itu berhubungan dengan industri vaksin gitu posisinya ya. Juga peristiwa AIDS dulu, virus juga menjadi masalah. Betul sekali. Sampai akhirnya juga termanipulasi sedemikian rupa, dan kemudian LGBT. Nanti relasinya dengan LGBT itu. Dan hubungannya dengan vaksin LGBT itu, vaksin HIV ya posisinya. Jadi kita memang nggak bisa melihat satu peristiwa sebagai single variable, sebagai variabel tunggal gitu. Kita harus melihat yang menyeluruh, lalu kita mesti tahu ngapain. Nah, itulah sesungguhnya saya selalu menyebut perang yang terjadi di Laut Cina Selatan sesungguhnya merupakan gambaran keunggulan sebuah negara, keunggulan satu bangsa, gitu ngelihatnya. Nah, mereka masing-masing sedang menunjukkan itu. Makanya Australia diberikan kesempatan untuk punya kapal selam bertenaga nuklir gitu, dan kemudian bikin marah Prancis gitu. Ya Indonesia nggak punya apa-apa, ya sudah diam kita bisa apa gitu. Makanya nelayan-nelayannya pada ketakutan dengan masuknya ratusan kapal itu gitu. Sementara kita dikasih gula-gula sajalah. Ini tentang gula, Bang. Ini kita juga agak bingung ya, nawacita dulu. Impor tidak ada, garam apa semua. Tapi sekarang kita menjadi negeri pengimpor terbesar gula. Saya tiap hari sampai capek ngomong kopi tanpa gula. Kopi aja semua digulain. Di Malaysia tuh kalau less sugar itu dapat diskon katanya. Di negara-negara maju orang menghindar gula, sumber makanan penyakit. Sebenarnya politik gula ini dan ekonomi macam mana sih, Bang? Tentang impor dan para komisioner gula ini, Bang? Ini kita dekati dari industri farmasi, industri gulanya, betul. Atau ya, Bang, ini kan gulanya, bisnis gula dan akibatnya. Kan tetangga saya doyan gula tiap pagi. Begitu kena cancer bilang ini gula ternyata makanan cancer. Virus juga makan ini. Ternyata orang farmasi girang kalau gula ini banyak diminum sama rakyat kita kan. Itu jadi kan BPJS bisa kesedot dan harusnya regulasi BPJS pun diatur lagi sama konglomerasi lagi kan. Itu kan aneh bin ajaib ini. Yang 97% importir bahan obat ini negeri luar biasa. Gimana, Bang? Ya, jadi makanya tadi pertanyaan saya, kita mau dekati dari industri farmasi, dari industri makanan, ada dari industri pembiayaan. Gitu. Waktunya 10 menit, mau dekatin dari mana terserah deh, Bang. Itu jadi kalau sesungguhnya ketika dibangun yang disebut dengan sumber energi itu adalah gula, sebenarnya salah. Kan kita tahu bahwa sumber energi itu bisa dilihat dari karbo, dari gluko kan gitu kan ya, dari protein kan. Jadi pertama dibilang sumber energi adalah karbo, sumber energi adalah gluko, sumber energi adalah protein kan gitu kan posisinya kan. Oke. Dibangun itu yang namanya satu pemahaman bahwa sumber energi tubuh manusia itu adalah gula, karbohidrat,
kemudian juga ke protein posisinya. Karena itu beras menjadi sangat penting. Karena dia mengandung karbo dan gluko gitu posisinya. Sementara muncul kajian lain. Ini metabolisme dalam tubuh manusia sebenarnya dibutuhkan tuh apa gitu ngelihatnya. Nah ternyata di sini ketika kita ambil industri gula putih gitu posisinya demikian rupa, dia berhubungan dengan risetnya industri farmasi. Kan ketika Anda dikasih diabetes naik, Anda dikasihnya gula, dikasihnya obat. Ketika obat tidak cukup, Anda diinjeksi insulin. Ketika injeksi insulin tidak memadai, Anda masuk hemodialisa, cuci darah. Kalau sudah cuci darah, ya tunggulah kesempatannya. Itu industri farmasi, industri kesehatan itu. Belanja obat dan kita. Seolah-olah tidak dilihat secara struktural adalah bahwa problematik di metabolisme yang saya sebut sebagai bagaimana kerja pankreas mampu menampung gula yang dikonsumsi oleh tiap tubuh manusia. Nah ini kan kecerdasan orang-orang industri farmasi gitu ya, menjual obat posisinya dan kemudian juga industri kesehatan. Nah sementara industri makanan setuju untuk kemudian memberikan rasa manis dengan model seperti itu gitu posisinya. Rasil pernah bicara tentang gula dengan baik dengan sumber Taufik Ismail. Itu bagus tuh Taufik bicaranya seperti itu posisi. Nah kalau kita lihat kondisi kayak gitu, maka sesungguhnya perlu dibangun satu kesadaran tentang apa yang disebut dengan metabolisme yang sehat gitu. Satu konsumsi makanan yang sehat berdasarkan metabolisme yang sehat. Jadi kalau metabolismenya sudah tidak sehat ya mau tidak mau tubuh jadi tidak sehat posisinya. Itu pentingnya Anda memerlukan konsumsi yang sehat dari mulai masuk di mulut sampai dengan di lambung, lalu diterima oleh pankreas, diterima oleh usus, lalu kemudian diproses. Ya Anda bisa lihat di situ sampai seberapa jauh tubuh bisa menyerap posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada direktur PT PN3 bicaranya kayak gitu bahwa kita menjadi pengimpor gula terbesar gitu posisinya. Coba dia ngomongnya di era Rini Sumarno, jangan di eranya Erick Thohir. Berani nggak kira-kira? Langsung dimutasi, ganggu bisnis aja nih orang. Saya ngakak terbahak-bahak kalau saya dengar itu. Ngomongnya di era Iri Sumarno dong. Gitu, jangan era di Erick Thohir. Kalau era ngomong Iri Sumarno, lain ceritanya. Betul, lain ceritanya ya. Iya. Biasa udah nggak ada lagi dia. Jadi problematiknya adalah ini soal sikap pejabat kok. Ini soal sikap para pemegang amanah kok. Bagaimana sikap kita terhadap sesuatu gitu ya. Itu makanya pernah saya bilang, bukan hanya kepada masyarakat muslim, bukan hanya kepada muslim, saya menyampaikan, kalau tidak tahu, jangan bicara, lebih baik diam. Cobalah tabayun. Begitu juga pejabat. Kalau dia menjabat sesuatu tapi dia tidak kompeten, dia mestinya belajar dulu kepada lingkungannya gitu loh posisinya. Begitu juga terhadap gula. Saya pernah masuk ke pabrik gula loh. Bahkan saya pernah melakukan kajian kenapa rendemen gula di kawasan Jawa Timur itu tinggi posisinya. Walaupun saya belajar cuma sekilas gitu posisi. Saya cuma punya kepentingan bagaimana mengoptimalkan gula dalam baik, tapi untuk kehidupan petani dengan baik. Dulu kan di zaman Belanda kita penghasil gula dengan baik posisi. Sekarang kita impor jadi punya salah. Artinya di sini ketemu persoalan industri pangan, soal industri tadi, industri pangan, industri tanaman pangan. Lalu kemudian industri makanan, industri farmasi, kebijakan pemerintahan, dan kemudian pemberian harapan hidup kepada para petani. Kan mesti mikirnya begitu logika penuhnya. Ini terhadap gula, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Saya tidak sedang mengajari, tapi kebetulan saya pernah menyampaikan ini ke Menteri Pertanian gitu. Jadi dan berdebat saya tajam soal ini gitu posisinya, bukan sekedar, bahkan kita berdebat soal indikator-indikator yang dibangun oleh Balitbanknya posisinya. Jadi adalah hal yang tidak masuk akal kalau sampai akhirnya Indonesia sendiri banyak penderita gula, salah satunya penderita stroke. Saya kaget, salah satu penyebab kematian tertinggi Indonesia adalah stroke gitu posisinya. Betul, sekarang memang ini menjadi sebuah masalah. Hati-hati para pendengar ya. Dan nggak perlu usia tua. Anak muda 20-an juga udah banyak yang kena stroke ini. Dan ini gaya hidup, gula lagi masalahnya.
Iya, gula. Jadi Gula. akhirnya gaya hidup itu yang saya bilang. Jadi kalau stroke di usia muda itu gaya hidup artinya. Artinya ada pergeseran gaya hidup yang sesungguhnya tidak sehat gitu. Nah, kalau tidak sehat berarti kan soal gaya hidup, salah satu gaya hidup kan soal makan kan? Betul, sama bermain. Iya. Cina aja sampai batasin game online ya, karena orang jarang bergerak, gula aja badan Iya. bengkak begitu kan. Iya. Bisa Cina. Artinya lagi-lagi kalau Rasil bicara tentang pentingnya jalan kaki gitu, kalau Rasil bicara pentingnya tentang bergerak, itu untuk mengajak sesungguhnya para pendengarnya supaya sehat. Nah, lagi-lagi posisinya sehat itu adalah rezeki termahal dari Allah. Masya Allah. Dan ketika rezeki termahal itu disia-siakan dengan cara gaya hidup yang tidak cocok atas itu, sesungguhnya kita tidak dalam posisi bersyukur. Itu loh logikanya menjadi. Jadi ketika kesehatan dan waktu yang diberikan pada Allah tidak kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya kita tidak dalam posisi bersyukur. Dan kalau tidak bersyukur berarti ada problem keikhlasan. Ada problem keikhlasan dalam hidup gitu posisinya. Kan berarti disia-siakan, mubazir kan? Kan mubazir ihwannya sayatin. Logikanya ini begitu gitu. Anda punya kesehatan Anda sia-siakan. Anda punya waktu leluasa Anda sia-siakan. Loh, kesia-siaan itu kan temannya syaitan, dekat dengan syaitan. Kalau pakai alis posisinya begitu gitu posisi. Jadi balik lagi ke soal gula sesungguhnya. Ini sesungguhnya kesempatan bagi yang namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian posisinya, dan juga yang namanya Menteri Pertahanan. Ini penting karena gula itu bisa menjadi bahan bangunan yang terbaik loh. Oh. Kaget kan? Budur. Menjadi bahan bangunan yang terbaik itu posisinya. Dan tidak disukai oleh semut tapi menjadi bahan gula yang terbaik itu posisinya. Saya ngelihat soalnya bagaimana di pabrik itu ketika gula sudah membatu, wih kerasnya luar biasa itu posisinya. Masya Allah. Terakhir Bang, closing statementnya bagaimana kisah bangsa kita ini Bang? Sekali lagi saya kemarin bicara tentang Bretton Woods 2.0 ya, di Rasil posisinya kalau saya tidak salah. Karena di Amerika gempuran tentang Bretton Woods 2.0 dan Industrial 4.0 posisinya gencar sekali. Ya sementara mereka sesungguhnya tidak dalam konstruksi itu. Konstruksi mereka adalah artificial intelligence. Yang artificial intelligence itu dalam konstruksi keuangan mereka gunakan digital currency. Yang digital currency mereka bicara tentang ini sistemnya apa nih yang mereka sedang cari, yang saya bilang yang beberapa kali saya sebut betapa 4 bank sentral di dunia sedang sibuk menata ulang itu sampai akhirnya kemarin Alipay diambil oleh Xi Jinping posisinya. Itu karena digital currency itu. Simple. negeri simple. Diambil aja gitu. Ya begitu aja. Itu kan yang dimauin oleh orang, ya sebagian orang kita lah. Artinya sesungguhnya kalau kita mau belajar dari situ, ya Indonesia jangan sibuk dengan vaksin. Vaksin itu adalah alat untuk mengontrol manusia di belakang itu. Jepang itu sudah 2 kali menolak baik Moderna maupun Pfizer. Dan sekarang sudah dilakukan riset tentang bagaimana Moderna dan Pfizer posisinya gitu ya. Sampai Moderna membela diri, ini bukan urusan kami tapi urusan perusahaan lokal. Saya mengatakan pada pendengar, kita mesti tuntas dulu nih. Tuntas dulu tentang vaksin ingredient-nya secara benar. Kenapa BPOM tidak pernah mengumumkan vaksin ingredient baik Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, Janssen atau apapun misalnya. Kok harusnya diumumkan? Ini loh komponennya apa saja. Ini loh baik bagi tubuh manusia. Ini loh berbahaya bagi tubuh manusia. Ini loh yang halal. Ini loh yang haram gitu loh. Kalau orang tahu banyak jadi tambah pusing Bang katanya. Kita kan simple aja gitu. Kalau anda tidak kepingin tahu banyak ya Anda mudah dikecoh, Anda mudah disesatkan. Memang bangsa terkecoh gitu. Nah, justru saya mengajak, artinya ketika kita mau bicara tentang membebaskan diri dari kehinaan, membebaskan diri dari ketertindasan gitu posisi. Kan kalau pakai perintah Al-Quran terhadap kemanusiaan kan bebaskan manusia dari ketertindasan, bebaskan manusia dari kehinaan dengan ajaranku, kan begitu prinsipnya kan. Maka salah satunya basisnya ada pengetahuan, karena itu asal muasalnya adalah ikra, karena itu asal muasalnya adalah asma, dan itu pengetahuan. Dan kita itu kan bisa pembaca paling rendah di gitu. dunia Bang. Iya. Itu dia kan paham kan dari PISA itu. Jadi kalau kita ambil dari struktur tadi gitu ya, bagaimana Al-Quran memerintahkan manusia bebas dari ketertindasan dan kehinaan,
Itu kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan, dan itu ikra, dan itu asma gitu posisinya. Adam diajarkan nama-nama, Muhammad pun diajarkan nama-nama. Konsisten dia, istiqomah dia di situ. Artinya ketika kita lihat situasinya kayak gitu, maka kita mesti tahu nih kalau vaksin ini ingredientnya apa saja. Kayak saya cari, maaf ya, saya ngasih contoh diri saya gitu. Saya uber banget nih, isi vaksin apa sih posisi, sampai saya memasalahkan itu ke Siti Fadela Supari, sampai saya tanya ke sejumlah orang, bahkan saya tanya ke teman-teman di luar gitu. Sampai saya dapat kiriman, ini loh ternyata kajian terhadap 4 vaksin ini posisinya kayak gitu. Dapatlah saya kiriman baru posisi, oh iya, saya baru dapat nih, tanggal 19 September kemarin ada research tentang isi vaksin 4 vaksin itu apa saja gitu. Dan riset itu saya lempar ke Jepang. Jepang kemudian memberi masukan kepada saya. Kemudian saya lempar ke Australia. Saya lempar kemana-mana gitu loh. Ke beberapa teman-teman di luar. Itu responnya luar biasa. Waktu yang akan menjawab, Bang. Nggak bisa. Kalau waktu yang akan menjawab, kita menjadi orang bodoh. Iya. Itu let's time solve the problem. Itu kalau kata orang cerdas, itu Anda artinya Anda cuma mengikuti arus saja sampai akhirnya Anda bisa masuk jurang. Let's time solve the problem, atau biarkan waktu yang menjawab. Itu ya Anda pasrah begitu saja gitu, nggak boleh begitu, harus ada. Itulah tantangan. Itulah yang disebut dengan bagaimana cerita hijrah. Hijrah itu tidak membiarkan waktu yang menjawab. Hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian melakukan peperangan kita gitu posisi. Itu karena tidak membiarkan waktu menjawab. Itu karena ada perintah, hai orang-orang beriman, hijrahlah kamu dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Gitu posisi, sampai kayak begitu. Jadi artinya saya ingin mengatakan, karena kita mayoritas Islam, satu, yang kemudian kita punya kitab yang sudah berabad-abad terbukti tangguh. Saya ulang, kita adalah umat Islam yang punya kitab yang berabad-abad terbukti tangguh. Mboknya kita pegang itu dengan baik, kita bongkar dengan baik, kita pelajari dengan baik posisinya. Oh, ini arahnya kemana, ini larinya kemana, kenapa kita mesti kayak gini, pikirnya kayak apa, kenapa larinya tubuh manusia halalan toliban itu apa artinya, supaya kita tubuh kita sehat, dalam sehatnya tubuh nanti kita akan bisa bergerak. Itu dalam sekali. Luas. Tapi nanti Pak, kita diskusi lain waktu. Waktu pulang akan karena saya ada kerisauan terus terang saya punya kerisauan yang amat sangat luar biasa. Kita bikin session khusus buka-bukaan tentang ini. Ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, luar biasa hari ini. Maaf lahir batin kalau saya salah, sambil memohon maghfirah dari Allah supaya kita tetap diampuni dan mendapat ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.